Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yananti Putri Suci, NIM 19 10 70 10 11, Prodi Ilmu Komunikasi A tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman verbal dan non-verbal dalam komunikasi antar budaya. Berikut penjelasannya. Ada beberapa perbedaan dalam perilaku verbal pada komunikasi antar budaya. Kapan orang berbicara, apa yang dikatakan, kecepatan dan jeda berbicara dalam hal memperhatikan intonasi, gaya kaku dan puitis, bahasa tidak langsung, dan lain-lain. Bila kita menyertakan budaya sebagai variabel dalam proses abstraksi itu, problemnya menjadi semakin rumit. Ketika Anda berkomunikasi dengan seseorang dari budaya Anda sendiri, proses abstraksi untuk merepresentasikan pengalaman Anda jauh lebih mudah, karena dalam suatu budaya, orang-orang berbagi sejumlah pengalaman serupa. Namun, bila komunikasi melibatkan orang banyak dan berbeda budaya, banyak pengalaman berbeda, dan konsekuensinya, proses abstraksi juga menyulitkan. Nah, berikut pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dikemas secara verbal dengan kata-kata atau non-verbal tanpa kata-kata. Komunikasi yang pesannya dikemas secara verbal disebut komunikasi verbal, sedangkan komunikasi yang pesannya dikemas secara non-verbal disebut komunikasi non-verbal. Jadi, komunikasi verbal adalah penyampaian makna dengan menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi non-verbal tidak menggunakan kata-kata. Dalam komunikasi sehari-hari, 35% berupa komunikasi verbal dan 65% berupa komunikasi verbal. Perilaku verbal dalam komunikasi antar budaya. 1. Kapan orang berbicara. 2. Apa yang dikatakan. 3. Kecepatan dan jeda berbicara. 4. Memperhatikan berhubungan dengan etnis. Contoh, Batak dan Bugis, atau memperhatikan orang yang berbicara. 5. Intonasi. 6. Gaya kaku dan puitis. 7. Bahasa tidak langsung. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan saling bertengkar. Dalam komunikasi verbal itu, bahasa memegang peranan penting. Nah, hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. Bahasa dapat juga dianggap sebagai suatu sistem kode verbal. Beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal. 1. Bahasa. 2. Kata. Dan 3. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Komunikasi non-verbal dalam komunikasi antar budaya. 1. Kinesik atau bahasa tubuh. 2. Okulisik tentang gerakan mata. 3. Haptik perabaan atau memperkenalkan sejauh mana memegang atau merangkul orang lain. 4. Proksemik atau hubungan antar ruang. 5. Kronemik tentang konsep waktu. 6. Postur, tampilan tubuh waktu sedang duduk atau berdiri. 7. Pesan-pesan paralinguistik. 8. Simbolisme dalam komunikasi nonverbal yang pasif berupa warna. Nah, tanda nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Ada beberapa cara untuk menggolongkan tanda-tanda menurut Pateda tahun 2001 dalam buku Alex Sobur tahun 2004. Cara itu yakni 1. Tanda yang ditimbulkan oleh alam kemudian diketahui manusia melalui pengalamannya. 2. Tanda yang ditimbulkan oleh binatang. 3. Tanda yang ditimbulkan oleh manusia. Nah, dalam konteks komunikasi antar budaya bisa disesuaikan dengan budaya yang ada di sana. Nah, demikianlah pemahaman tugas UAS saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.